Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada petang hari ini kita dapat berkumpul kembali. Dapat bersua kembali dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan alhamdulillah kita dipertemukan di satu majelis ilmu yang insya Allah mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesyukuran yang kita hadirkan, Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lebih baik kepada kita semuanya. Yang sehat bertambah sehat, ya. Yang mungkin kurang sehat, Allah beri kesehatan, Allah beri kesembuhan. Yang mungkin di antara kita pada hari ini ada yang mempunyai penyakit, semoga Allah angkat penyakit Anda semuanya. Dan mungkin juga di antara kita ada yang sedang kesusahan, mungkin menghadapi sesuatu masalah, baik itu masalah dalam pekerjaan ataupun masalah rumah tangga ataupun juga masalah dengan anak-anak. Saya doakan semoga kepayahan, kesusahan yang Anda hadapi segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah memberikan jalan keluar dan jalan yang terbaik kepada kita semuanya. Percayalah dan yakinlah, tidak ada segala sesuatu yang terjadi itu akan sia-sia. Akan tetapi pastinya ianya adalah sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan. Walaupun sebelum kita menerima kebaikan tersebut, kita mengalami kepayahan, kesusahan. Betul? Namun apabila kita menyikapinya dengan rasa sabar dan berkeyakinan tetap kepada Allah, insya Allah yang tadinya pahit itu akan menjadi manis. Yang tadinya susah, payah akan menjadi senang. Perlahan insya Allah
Ketika segala sesuatunya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang terjadi, baik ataupun buruknya, tidak terlepas daripada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang bersifat iradah, yang berkehendak. Kadangkala Allah menghendaki kita susah. Kadangkala Allah juga menghendaki kita senang. Namun baik itu susah ataupun senang, apabila kita menyikapinya dengan rasa syukur, senantiasa menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap kita berbuat ketaatan, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya Allah akan memberikan imbalan yang terbaik ke atas diri kita. Yang pada intinya ya kita harus senantiasa alamak. Oh lagi. Ada di atas ya. Okey. Apa tadi? Kan ada iklan lah tadi. Okey. Jadi pada intinya apapun yang terjadi ke atas diri kita, keadaan apapun yang kita rasakan, mestilah untuk kita senantiasa menaruh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi lah kita ini sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu daripada anak-anak kita, sebagai seorang istri daripada suami kita. Mestilah kita kenapa menghela nafas? Semua ada suami kan? Tak ada. Cung yang tak ada suami. Dah banyak. Belum ada. Ataupun sudah ada tapi disia-siakan. Ataupun suami apa? Oh, sudah pergi duluan. Ya itu tadilah. Itu kan semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita cintanya kepada suami kita, bagaimanapun kita sayangnya kepada anak-anak kita, itulah bagaimanapun kita mengikat suami itu kita sekencang-kencangnya, ya namun tetap tadi tinggal apa? Ya tadi semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hakikat kehidupan dunia. Karena yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Karena apapun yang ada di dunia ini pasti terbatas. Ada waktunya. Ya tadi. Mungkin Allah takdirkan kita mempunyai suami hanya beberapa tahun saja. Ada Allah juga mentakdirkan seseorang yaitu jodohnya berpanjangan dengan suaminya. Betul tak? Namun itu semuanya adalah apa? Takdir, irada Allah yang Allah tetapkan untuk kita. Cuma bagaimana kita harus menerima ketika
Orang yang kita sayangi Allah ambil. Barang yang kita sayangi Allah ambil. Betul tak? Oleh karena itu, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang telah Allah anugerahkan kepada kita, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jangan pernah kita menyia-nyiakannya. Seperti mana? Seperti apa? Seperti Allah menganugerahkan kita rumah tangga. Maka ketika Allah anugerahkan sebuah rumah tangga kepada kita, maka haruslah kita jaga rumah tangga kita tersebut. Karena itu adalah merupakan satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Itulah Allah ketika anugerahkan anak ke atas diri kita, maka kita harus mampu menjaga anak itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal ketika mana mereka sudah tiada. Kita menyesali ketika suami sudah tiada. Kita menyesali, seorang suami menyesali ketika istrinya sudah tiada. Namun ketika mereka masih berada di samping kita, bersama-sama dengan kita, kita menyia-nyiakannya. Itulah. Maka apa? Ya tadi, yang rugi siapa? Yang rugi adalah kita sendiri. Bukan orang lain, apatah lagi lah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika Allah anugerahkan kita ini umur yang panjang. Maka jangan pernah sesekali kita menyia-nyiakan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangan sampai kita menyesal yang tidak berkesudahan ketika kita sudah berada di alam kubur. Oleh karena itu, manfaatkan sebaik-baik umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita melakukan perbuatan kebaikan dengan mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin apapun yang kita lakukan, sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar, ianya semuanya tertulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada konsekuensinya. Ada pertanggungjawabannya. Ketika kita memanfaatkan umur kita dengan berbuat kebaikan, maka tadi percayalah dan yakinlah kebaikan itu, kebaikan yang kita lakukan akan tercatat semuanya, dan Allah akan tunjukkan kepada kita kelak nanti di akhirat. Kita semuanya ini akan menerima catatan sepanjang kehidupan kita di dunia. Sejak kita diwajibkan ke atas diri kita, tanggung jawab kita dalam untuk kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari A hinggalah ke Z, dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, semuanya ada. Ya kan? Dan tadi ketika mana kita dalam menerima catatan itu yang banyak adalah keburukan, maka kita sungguh dalam
keadaan kepayahan, kesusahan. Dan kesusahan itu tidak tidak akan pernah berakhir. Dan terus menerus hinggalah ke hari kiamat kelak nanti. Andai kata Allah memberi kemampuan kita, pendengaran kita ini hingga mampu mendengar suara yang ada di bawah bumi, niscaya kita akan senantiasa mendengar rintihan-rintihan manusia daripada zaman dahulu hinggalah sekarang ini. Kan? Seperti mana dikatakan di alam kubur sana, banyak daripada kalangan manusia meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia walaupun sesaat demi untuk melakukan kebaikan, untuk menggantikan perkara-perkara ataupun perintah-perintah yang telah ditinggalkannya. Maka permintaan itu adalah permintaan yang sia-sia. Karena tidak akan pernah terwujud. Allah tidak akan pernah mengembalikan seseorang itu yang sudah mati, yang sudah berada di alam kubur sana untuk kembali ke dunia. Tidak. Andai kata Allah mengembalikan mereka manusia yang sudah ada di alam kubur sana, di alam barzah sana, kembalikan ke dunia, mestinya dan sudah tentu dan pasti, orang yang ada di dunia mesti akan dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Ya tadilah. Karena orang bangkit daripada kubur. Mesti semua orang lari, walaupun itu adalah orang yang kita cintai, betul tak? Ya kan? Kalau Allah balikkan misalkan suami kita yang sudah meninggal itu kan, jegrog aja di depanan kita kan, dengan wajah yang pucat, dalam keadaan yang begitulah, ya kan? Nah, dan kita tahu suami kita itu sudah meninggal, pasti bukan kebahagiaan yang kita akan rasakan, betul tak? Pastinya kita akan sama ada pingsan, ya kan? Ataupun mati sekali gitu. Kenapa? Ya tadi karena kaget, jantungan, heart attack, ya kan? Serangan jantung. Karena terkejut, kaget dia. Nah, maka itu sesuatu yang mustahil. Adapun Ustaz, ada cerita-cerita ya kan, yang orang meninggal mati balik kan. Mati balik pula, menghidup kembali. Ya kan? Itu semuanya adalah tipu muslihat syaitan. Ingat, musuh kita yang nyata adalah syaitan. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menyia-nyiakan umur yang ada, yang Allah beri peluang kita sehari lagi hidup ni, manfaatkan untuk kita berbuat kebaikan. Salah satunya adalah dengan kita senantiasa berada di satu majlis ilmu yang insya Allah penuh barakah. Ini adalah pemanfaatan waktu, pemanfaatan umur yang sangat baik. Kita manfaatkan umur itu untuk kita terus menimba ilmu, mencari ilmu, membekali diri dengan ilmu. Karena dikatakan, jika kita ini ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan juga mendapatkan
kebahagiaan di akhirat, ya harus kita mencari kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah dengan cara apa? Menuntut ilmu. Ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Kan begitu. Nak bahagia dunia ya mesti juga kita dengan ilmu. Nak kebahagiaan akhirat pun juga kita dengan ilmu. Nak kebahagiaan dunia akhirat juga harus dengan ilmu. Maka nih teman-teman, uswatun hasanah, ya kan? Ya kan? Uswatun hasanah. Ini sudah berada dalam keadaan yang tepat. Dan momentum ini, kesempatan ini, jangan pernah disia-siakan. Allah dah membimbing kita nih kepada jalan yang baik. Ya kan? Di waktu libur kita, di waktu senggang kita, ya kan? Di waktu luang kita, kita manfaatkan untuk apa? Mencari ilmu. Kita manfaatkan untuk kita duduk bersama-sama teman-teman yang saleh. Ini adalah peluang dan kesempatan yang diberikan oleh Allah yang baik, yang harus kita pertahankan. Ya. Jangan apa tadi, jangan sampai kebaikan ini, ya kan, kita lalaikan lagi, kita abaikan lagi. Kita sudah berada di track yang betul, maka kita harus betul-betul istiqamah, berterusan gitu dalam kebaikan ini. Bila perlu, apa? Mengajak kawan-kawan yang lain untuk bergabung dengan kita, dengan uswatul hasanah, supaya mereka juga benar-benar jadi hasanah, benar-benar mereka juga apa? Mempunyai peluang untuk sama-sama menimba ilmu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Perkara-perkara yang membawa faedah, manfaat kepada diri kita dan juga untuk orang lain. Mudah-mudahan dengan demikian Allah memberkati umur kita. Dengan demikian Allah meridai kita. Allah redha dengan apa yang kita lakukan. Ya kan? Kalau apabila Allah redha, apabila Allah berkati, apa yang kita lakukan, insya-Allah perkara itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, yang akan kita akan dianugerahkan pahala yang banyak. Bahkan apabila kita berhasil membawa satu teman aja untuk duduk bersama-sama kita di satu majlis, Masya Allah itu, kita akan mendapatkan pahala yang double, berlipat ganda. Pahala Allah bagi di atas perbuatan diri kita, dan Allah akan bagi juga pahala dari perbuatan kawan kita yang kita ajak untuk duduk bersama-sama tadi. Double kita pahalanya. Pahalanya begitu besar. Bahkan bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali Allah akan bagi pahalanya. Namun, apa tadi? Apabila kawan kita tadi, yang kita ajak duduk bersama-sama dalam majlis ilmu, mereka sadar,
dan terus berubah, yang tadinya jahat menjadi baik, yang tadinya tidak berakhlak menjadi berakhlak, maka pahalanya akan berterusan. Oleh karena itu, mengajak kepada kebaikan itu bukan sesuatu yang mudah. Ianya merupakan satu yang susah karena pahalanya pun besar. Pahalanya besar. Oleh karena itu tadi ya sesuai dengan apa? Dengan kesusahannya tuh. Allah bagi pahalanya kepada kita. Oleh karena itu dalam kita mengajak kebaikan ya kepada kawan kita, maka jangan pernah bosan. Teruskan. Tak berhasil dengan kawan E ini, cari kawan yang B, kawan C, kawan D. Ya. Yang penting apa? Kita tetap ya mengajak dalam kebaikan. Itulah umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Memang bukan sesuatu yang mudah, sekali lagi. Ini adalah merupakan sesuatu perkara yang sangat susah dan juga sukar. Bukan senang. Kita mau senang. Itulah. Bukan mudah kita ini mau senang, mau mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus perlu adanya kesungguhan, kegigihan. Dan harus juga apa? Harus juga sanggup menghadapi ujian. Harus juga sanggup menghadapi rintangan, cabarannya. Karena apa? Tidak ada perjuangan melainkan di sana adanya rintangan. Dan ini pasti. Senantiasa itu akan berperang. Yang baik akan berlawan dengan yang buruk. Betul? Ada setan, ada malaikat. Dan ini akan senantiasa berperang hinggalah ke hari kiamat kelak nanti. Siapa yang akan memenangkan pertarungan? Dialah pemenangnya. Oleh karena itu kita harus ini ekornya mati. Itu merah, inilah. Tapi kenapa tak sejuk? Oke lah. Panas. Sejuk 19 lah. Bawah. Makin bawah. Tadi terasa, sekarang tak belah. Oke. Oke, rasa. Belum lagi ya. Oke, jadi itu. Ya, jangan pernah kita sekali lagi, mari kita memanfaatkan segala sesuatunya yang Allah telah berikan kepada kita. Yang pertama tadi adalah mengenai peluang umur yang panjang. Karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Jangan kira yang sehat ini tak akan pernah mati kan. Banyak juga sekarang terjadi yang sehat tiba-tiba rebah, tiba-tiba innalillah. Baru saja dia cekakak cekikik dengan kita. Ketawa ketiwi, cipika-cipiki. Lepas itu tahu-tahunya sudah innalillah. Banyak.
Jangan juga kita merasa diri kita nih yang muda akan punyai peluang yang besar, umur yang panjang. Tidak. Kan begitu. Jangan juga yang tua, yang sudah tua pun juga merasa akan hiduplah lama. Tak juga. Yang namanya mati tidak mengenal tua, tidak mengenal muda, tidak mengenal sehat, tidak mengenal sakit. Ya, yang namanya ajal kalau mau datang ya datang. Oleh karena itu manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu dalam kita meminta panjang umur, minta dipanjangkan umur kita, jangan hanya meminta panjang umurnya saja, tapi iringi umur yang panjang itu dengan amalan yang soleh. Itu adalah suatu keberuntungan yang sangat besar. Ketika mana Allah panjangkan umur kita, banyak juga amalan soleh kita. Itu adalah satu keuntungan yang besar. Namun satu kehinaan bagi kita apabila Allah panjangkan umur kita, namun semakin banyak berbuat maksiat. Semakin kita tidak bersyukur. Semakin kita melakukan kesombongan. Semakin kita banyak melakukan kezaliman. Maka itu adalah hakikatnya kehinaan bagi diri kita. Nah, jadi minta dengan Allah tuh, ya Allah panjangkan umurku dengan amalan yang saleh. Itu adalah satu kemuliaan. Karena kita nih adalah hamba Allah yang dituntut untuk senantiasa taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan 1 hari, 2 hari, bukan 1 bulan, bukan satu tahun, akan tetapi sepanjang hayat kehidupan kita di dunia. Kita dituntut, diperintahkan untuk kita berbuat ibadah. Ibadah kepada siapa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu juga ini bukan sesuatu yang senang sekali lagi. Untuk kita berada pada jalan yang benar. Untuk kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan juga sesuatu yang senang. Di sana ada banyak godaan, banyak cabaran, banyak rintangan. Yang mana rintangan itu kadang datang daripada luar. Terkadang rintangan itu datang daripada kita sendiri. Terkadang juga nah, itu daripada dalam diri kita lah. Suami kan bagian daripada diri kita. Ya tak? Betul tak? Kadang-kala juga rintangan itu, cabaran itu datang daripada memang daripada setan. Nah, setan memang nakal. Setan itu memang nakal. Kenapa nakal? Karena dia sudah dapat SIM daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat keizinan untuk menjadi nakal. Kenakalan setan tidak lain tidak bukan untuk membawa kita sama-sama menjadi penghuni neraka. Yang sudah punya suami, setan akan mengganggu. Adalah yang sudah